Lebih dari 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara. Pada Senin 22 September 2025, Prancis akhirnya bergabung dengan Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal usai deklarasi pengakuan negara Palestina di Majelis Umum PBB. Pengakuan yang diutarakan para pemimpin Eropa membuat Amerika Serikat dan Israel geram. Bahkan Trump saat pidato di depan Majelis Umum PBB pada Selasa 23 September 2025 belak-belakan menolak mengakui Palestina. Di mata pengamat, pengakuan negara Palestina dipuji sebagai upaya mendukung hak rakyat Palestina. Tapi, di sisi lain, ada pandangan berbeda dari langkah pemimpin dunia yang ramai-ramai deklarasikan pengakuan mereka pada Palestina. Pertanyaannya, apa makna dari pengakuan terhadap negara Palestina itu? Apa status Palestina sekarang? Melansir Reuters pada 23 September 2025, kini sudah ada 150 dari 193 negara anggota PBB yang telah memberikan pengakuan terhadap Palestina. Pada Minggu 21 September 2025, Inggris, Kanada, Australia lalu disusul Portugal menyerukan pengakuan mereka terhadap negara Palestina. Lalu pada Senin 22 September 2025, di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prancis Emmanuel Macron mempertegas sikap negaranya atas pengakuan terhadap Palestina. Hanya segelintir negara Eropa dan Baltik, serta Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara lain yang belum mengakui Palestina. Meski pengakuan negara Palestina menggema kencang saat ini, namun tak lantas memuluskannya langsung sebagai negara merdeka. Para pakar pun punya pandangan yang berbeda menanggapi gelombang pengakuan Palestina yang membuat Israel dan Amerika Serikat bersitegang dengan sekutu besar di Eropa. Ada yang optimis, ada pula yang skeptis. Seperti apa para ahli memandang pengakuan dunia terhadap negara Palestina? Di tengah gelombang pengakuan terhadap Palestina, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tak akan ada negara Palestina yang berdiri. Itulah mengapa ilmuwan politik Palestina, Rida Abu Ras merasa gelombang pengakuan itu penting karena menunjukkan bahwa dunia menentang Netanyahu. Ras menyampaikan kepada Al Jazeera bahwa gelombang pengakuan itu bisa membuat Israel kian terisolasi. Pakar hukum Universitas Cambridge, Merriweather juga menyampaikan pada USA Today bahwa pengakuan itu bisa dimaknai sebagai penyangkalan terhadap Netanyahu. Artinya, negara-negara semakin mendukung terwujudnya solusi dua negara. Pengakuan Palestina akan memperkuat posisi globalnya. Selain itu, pengakuan juga akan meningkatkan kapasitasnya untuk meminta pertanggungjawaban otoritas Israel atas pendudukan. Mengakui Palestina juga dapat meningkatkan tekanan pada kekuatan Barat agar mengupayakan solusi dua negara. Melansir USA Today, sarjana hukum internasional Universitas Flinders Australia, Rowan Nicholson juga mengatakan bahwa pengakuan itu penting bagi misi diplomatik Palestina. Dengan adanya pengakuan, maka pintu bagi pengembangan hubungan diplomatik akan terbuka, mulai dari pembentukan kedutaan besar hingga membuat perjanjian kerjasama bilateral. Dengan pengakuan itu, otoritas Palestina atau PLO yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas bisa lebih luas menjalankan misi diplomatiknya. Misi diplomatik PLO di negara-negara yang mengakui Palestina bisa ditingkatkan statusnya menjadi kedutaan penuh. Inggris bahkan telah mengumumkan akan menunjuk Hussam Zomlot sebagai duta besar Palestina untuk Inggris. Langkah Inggris ini penting mengingat negara itu berperan besar dalam mendirikan negara Israel modern di masa lalu. Meski demikian, delegasi perwakilan Palestina tetap tak memiliki hak suara di PBB dan hanya hadir sebagai pengamat. Karena Amerika Serikat berulang kali menggagalkan upaya menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB dengan vetonya. Intinya, mengakui Palestina bisa membuat Israel semakin tertekan, status diplomatik otoritas Palestina di dunia internasional menguat, dan memperjelas pentingnya solusi dua negara. Namun, apakah semua itu cukup?
Sejumlah analis merasa pengakuan terhadap Palestina saja tidak cukup. Harus ada aksi nyata. Misalnya dengan penerapan sanksi hingga embargo senjata terhadap Israel. Tanpa adanya semua itu, sejumlah analis masih pesimis pengakuan terhadap Palestina akan berdampak signifikan. Seperti yang disampaikan peneliti Forensic Architecture Chris Osick kepada Al Jazeera. Analis lain berpendapat pengakuan yang diberikan terhadap Palestina baru-baru ini hanya langkah performatif untuk menyelamatkan muka para pemimpin Barat. Profesor Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Mohamed El-Masri menyebut, saat ini negara-negara Barat berada di bawah tekanan internasional dan penduduknya pun mendorong para pemimpinnya agar melakukan sesuatu. Itulah mengapa El-Masri berpendapat memberikan pengakuan terhadap Palestina adalah jalan keluar negara Barat dari tekanan internasional dan dalam negeri. Negara Barat seolah melakukan sesuatu tanpa benar-benar mengambil langkah substantif. Selain tak adanya tindakan nyata, masalah lain ada pada Amerika Serikat. Sebagai mitra terdekat Israel, Amerika Serikat sejatinya memiliki kendali menghentikan Israel. Martin Griffiths, Direktur Mediations Group International mengatakan, pengakuan Palestina hanyalah langkah awal. Menurutnya, ini adalah titik masuk tetapi bukan titik akhir. Griffiths menambahkan, negara yang terlibat dalam pengakuan ini juga harus mendukung reformasi untuk menjadikan otoritas Palestina sesuai dengan tujuannya. Jalan Palestina menjadi negara yang diakui kedaulatan dan kemerdekaannya masih panjang. Bahkan kian terganjal oleh sikap Amerika Serikat yang terus menggunakan hak vetonya untuk menjegal dunia mengakui Palestina. Ketika sekutu-sekutunya lantang mengakui Palestina, Amerika Serikat masih bersikukuh pada sikapnya. Melansir Reuters, Presiden Donald Trump justru mengecam negara-negara Barat yang baru mengakui Palestina. Trump mengecam gelombang pengakuan terhadap Palestina itu karena membuat Amerika Serikat tampak semakin terisolasi lantaran memberikan dukungan terhadap Israel. Hal itu Trump sampaikan dalam pidatonya di PBB pada Selasa 23 September 2025. Sama seperti Netanyahu, Trump menyebut gelombang pengakuan itu sama saja seperti memberikan reward pada teroris. Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat memveto untuk ke-6 kalinya resolusi gencatan senjata di Gaza, meski 14 negara telah menyetujuinya. Dan resolusi itu pun akhirnya kandas juga di meja perundingan. Singkatnya, Amerika Serikat tetap jadi aktor utama yang sangat kuat. Suaranya sangat penting dalam mempengaruhi masa depan Palestina. Seringkali perannya diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Posisinya sebagai mediator dengan kekuatan politik, militer, dan finansial yang mumpuni, namun sikapnya kerap bias saat menyangkut Israel. Gelombang pengakuan dunia terhadap Palestina memang menjadi titik balik penting dalam perjuangan diplomatik rakyat Palestina. Dukungan ini memperkuat legitimasi mereka, menekan isolasi Israel, dan mengirim sinyal kuat tentang pentingnya solusi dua negara. Namun pengakuan saja tidak cukup. Tanpa langkah nyata seperti penghentian pendudukan, sanksi, atau mekanisme perlindungan bagi warga sipil, status Palestina hanya akan tetap simbolis di atas kertas. Amerika Serikat pun masih kekeh dengan pendiriannya menolak mengakui Palestina, yang artinya secara global, status sebagai negara merdeka masih jauh bagi Palestina. Lantas, bagaimana kelanjutan perjuangan Palestina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.